Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat senang berjumpa dengan Anda semua ya, di mana saja Anda berada. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang produksi pakan berkelanjutan ya, membangun masa depan yang lebih baik tentunya di dunia peternakan kita ya. Oke, kita akan bahas pelan-pelan ya. Oke. Produksi pakan berkelanjutan adalah pendekatan yang krusial untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak ya. Ternak yang kita pelihara butuh makan, butuh nutrisi, butuh zat gizi ya, sambil kita meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam ya. Dampak lingkungan kita harus perkecil ya, karena bagaimanapun kita cuma punya satu-satunya bumi yang kita sayangi ya. Harus kita santunin bumi ini dengan sebaik-baiknya, harus kita pelihara ya, untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Nah, konsep ini berfokus pada pemanfaatan bahan baku lokal yang ramah lingkungan, serta kita menerapkan teknologi produksi yang hemat energi. Nah, mari kita telusuri ya lebih dalam bagaimana inovasi yang bisa kita lakukan untuk membentuk masa depan peternakan kita dengan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, jadi kita lakukan pemanfaatan bahan baku lokal ya, mengurangi ketergantungan dan jejak karbon yang mungkin munculkan, yang mungkin sebagai hasil ikutan. Nah, definisi, kalau kita tanya definisi bahan baku lokal itu apa? Bahan baku pakan yang tersedia di wilayah setempat dan mudah diakses untuk mengurangi biaya transportasi dan resiko pasokan global ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan transportasi dari luar, mau tidak mau kita menggunakan menggunakan bahan bakar ya, yang tentunya banyak masih sekarang ini dari energi berasal dari fosil. Nah, ini hubungannya dengan lingkungan yang ada nantinya. Yang kedua adalah manfaat lingkungan dan ekonomi. Jadi mendukung ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan petani, dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari transportasi tersebut ya. Jadi dengan hal ini, dengan menggunakan bahan baku lokal, tentunya itu kita mendukung jangan sampai proses global warming atau efek rumah kaca ini dari transportasi yang kita lakukan. Nah, contoh bahan baku lokal kita bisa dapatkan bungkil kelapa ya, termasuk bungkil kelapa sawit, berbagai macam bungkil kelapa sawit, mulai dari lumpur sawit, bungkil inti sawit, dan bahkan daun sawit, bahkan pelepas sawit juga bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Kemudian ampas tebu, ampas tahu, dedak padi, dedak jagung. Nah, contoh limbah industri yang kaya nutrisi yang tersedia secara lokal. Apapun yang ada di sekitar kita, secara prinsip kita olah supaya menjadi bahan ataupun pakan yang bernilai nutrisi yang tinggi tentunya. Nah, kita akan bahas lagi tentang bahan baku ramah lingkungan ya. Ini untuk menjaga kesehatan tanah. Tanah itu kita harus jaga kesehatannya dan mengurangi limbah. Nah, ini yang penting ya tentunya. Nah, kalau kita lihat definisinya, bahan baku ramah lingkungan adalah bahan baku yang diproduksi tanpa merusak lingkungan,
seperti kita lakukan nantinya pertanian organik atau penggunaan limbah pertanian ya. Limbah pertanian ini kalau tidak menggunakan pestisida atau insektisida ataupun bahan-bahan yang berbau kimia yang akan berdampak pada lingkungan, bahkan berdampak pada ternak yang kita pelihara. Karena jangan sampai kita menggunakan limbah pertanian, ternyata ternak kita mati berjamaah karena kandungan residu pestisidanya masih tinggi. Nah, ini tidak menguntungkan bagi kita semua. Kemudian manfaat utama tentunya untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Jadi ini akan meningkatkan kesuburan tanah melalui praktek berkelanjutan. Ingat, di dalam tanah itu banyak mikroba, banyak insekta, ada semut, ada cacing, dan semuanya itu butuh hidup. Dan itulah yang mengkondisikan ya bahwa tanah kita akan menjadi subur. Nah, tapi kalau semuanya mikroba dan juga makhluk hidup di dalam tanah kita tidak ada, itu tanda-tandanya sudah rusak tanah kita ya. Jadi yang berikutnya adalah memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan baku pakan. Ya, contoh bahan baku ya, jagung organik yang ditanam tanpa bahan kimia misalnya. Kemudian rumput gajah sebagai hijauan ternak ruminansia misalnya, ataupun sumber leguminosa pohon ya, bisa indigo vera, bisa Sesbania grandiflora atau turi atau Gliricidia sepium atau dan lain-lain, banyak, masih banyak ya yang bisa kita gunakan. Alhamdulillah di daerah tropis kita itu bisa tumbuh semuanya dan tidak tergantung oleh musim ya. Bahkan beberapa tanaman tertentu bisa adaptable, bisa tahan kekeringan walaupun musim kemarau itu masih bisa memproduksi hijauan. Kemudian berikutnya adalah limbah pertanian seperti kulit jagung atau jerami padi ataupun jerami jagung dan seterusnya, masih banyak ya yang bisa kita gunakan ya. Mungkin di daerah masing-masing akan berbeda potensinya. Kemudian strategi pemanfaatan bahan baku ini, misalnya ya inovasi untuk keberlanjutan ya, terutama yang pertama adalah pengembangan varietas unggul. Jadi mengembangkan varietas tanaman pakan yang tahan hama dan penyakit, mengurangi kebutuhan pestisida. Contoh jagung hibrida dan yang tahan kekeringan. Kemudian yang kedua, integrasi pertanian dan ternak. Ini penting ya. Jadi mengintegrasikan pertanian dan peternakan untuk apa? Untuk memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Contoh ya, mengurangi penggunaan jerami padi sebagai pakan sapi misalnya ya. Ini salah satu contoh, dan ada integrasi sapi sawit dan lain-lain yang bisa kita lakukan di daerah kita masing-masing ya. Tentunya ada keunggulannya. Kemudian pertanian organik, menerapkan praktik pertanian organik untuk menghasilkan bahan baku pakan ramah lingkungan. Contoh ya, menggunakan pupuk organik dan rotasi tanaman ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan dan mungkin bisa dilakukan di daerah Anda. Nah, berikutnya adalah teknologi pengolahan pakan. Ini tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan daya cerna dan efisiensi. Misal kita melakukan ekstrusi, jadi proses memasak, membentuk pakan melalui tekanan dan suhu tinggi. Jadi ini akan meningkatkan daya cerna pakan dan tentunya membunuh mikroorganisme patogen dengan mesin yang hemat energi. Tentunya ini akan bisa mengawetkan juga pakan kita yang kita olah ya, baik dalam bentuk pellet ataupun dia dalam bentuk cube ataupun dalam bentuk wafer dan lain-lain ya. Nantinya aman kalau dimakan oleh ternak yang kita pelihara ya.
Kemudian kita bikin dalam bentuk granulasi. Jadi proses membentuk pakan menjadi bulat atau menjadi butiran untuk meningkatkan kepadatan nutrisi dan mengurangi segregasi bahan baku dan meningkatkan palatabilitas pakan yang kita berikan. Kemudian menggunakan mesin granulator yang hemat energi atau mesin pelet ya, yang nantinya akan menghasilkan pelet. Kemudian berikutnya adalah teknologi pengeringan dengan memanfaatkan energi terbarukan, tentunya matahari dong. Jadi pengeringan surya. Jadi menggunakan energi surya untuk pengeringan pakan ini akan mengurangi penggunaan energi fosil dan biaya produksi tentunya. Contoh ya, rumah kaca surya untuk pakan ikan ya. Misalnya ya, kita bisa membuat oven matahari ataupun ya rumah kaca, rumah surya, kaca surya yang nanti bisa dimanfaatkan energinya. Kemudian pengeringan dengan energi terbarukan, misalnya memanfaatkan energi terbarukan seperti biogas ya, dari kotoran ternak tentunya ya, atau biomasa untuk mengeringkan pakan. Ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan keberlanjutan ya. Oke, gitu. Kemudian teknologi pengolahan limbah, jadi mengubah limbah menjadi sumber daya. Misalnya kita melakukan composting, jadi mengolah limbah padat menjadi kompos untuk pupuk organik, kemudian mengurangi limbah dan mendukung pertanian bahan baku pakan. Kemudian yang berikutnya adalah biogas ya. Biogas ini mengolah limbah organik menjadi biogas sebagai sumber energi, kemudian mengurangi limbah dan menghasilkan energi terbarukan untuk produksi pakan yang kita pelihara. Kemudian masa depan pakan berkelanjutan ya, sebagai inovasi. Kalau misalnya kita lakukan inovasi dan apa dampaknya ya. Jadi pemanfaatan bahan baku lokal misalnya ini jelas akan mengurangi ketergantungan impor dan jejak karbon ya, mendukung ekonomi lokal tentunya, yang awalnya bahan itu kita tidak gunakan ya, tidak dimanfaatkan, dirubah menjadi bahan yang nanti bisa digunakan untuk pakan ternak. Contoh misalnya, pasti di setiap lokasi itu ada pasar. Bagaimana limbah organik atau bahan organik yang terbuang itu bisa kita olah ya, baik itu nanti menjadi pupuk, kompos, atau yang lebih luar biasa ini kita gunakan sebagai media untuk pengembangan maggot. Maggot tidak kalah loh ininya, proteinnya dibandingkan ikan. Nah, ini sesuatu yang menjanjikan. Kemudian bahan baku ramah lingkungan, jadi mencegah pencemaran, meningkatkan kesehatan tanah dan mengurangi limbah. Kemudian teknologi hemat energi, jadi meningkatkan efisiensi pengolahan dan pengeringan pakan. Kemudian pengolahan limbah, jadi mengubah limbah menjadi energi dan pupuk, menciptakan siklus yang berkelanjutan. Berikutnya ya, tentunya kita berharap ya, kita bersemangat bagaimana kondisi di daerah masing-masing ya, tentunya kita butuh pengelolaan yang baik. Jadi seperti kita katakan, sampah itu menjadi permasalahan utama ya, di mana saja itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengolah limbah organiknya dan limbah anorganiknya menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi ya, sehingga apa yang terjadi, produksi pakan kita meningkat untuk kesejahteraan ternak kita. Ternyata dari itu nanti mendapatkan nilai ekonomi yang sangat menguntungkan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat ya sharing kali ini. Nanti kita akan lanjutkan terus kita bagaimana kita pengembangan ke depan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.